Justisia, sehingga nanti perkara ini mempunyai titik terang untuk adanya kepastian hukum. Demikian. Jangan lupa like, share, subscribe ya, dan jangan lupa tekan tombol lonceng untuk berlangganan di channel Sabar Setompul. Jangan lupa like, share, subscribe ya, dan jangan lupa tekan tombol lonceng untuk berlangganan di channel Sabar Setompul. Yang saya hormati rekan-rekan media yang hadir pada kesempatan ini, secara khusus yang saya hormati rekan-rekan Perkasi dan jaksa yang ada di sini. Sengaja pada sore hari ini kami melakukan pertemuan dengan rekan-rekan media, baik media cetak maupun media online, yang barangkali kami anggap sebagai mitra kami yang juga sebagai jembatan penyalur informasi terkait dengan kinerja kejaksaan di dalam membangun penegakan hukum yang ada di daerah kita. Karena kami tahu tanpa keberadaan daripada rekan-rekan media yang saya hormati, yang saya banggakan, kami tidak bisa bekerja dan berbuat apa-apa. Sehingga pada kesempatan ini dengan beberapa hal, setelah kami pertimbangkan masukan-masukan dari informasi yang selama ini menjadi perhatian kami di kantor ini terkait dengan penegakan kasus korupsi. Barangkali pada kesempatan ini izinkan kami menyampaikan bahwa setelah kami bekerja secara maraton dalam 2 minggu setelah surat perintah penyelidikan kami tandatangani, yaitu pada tanggal 20 Januari 2021 terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan surveillance dan pencegahan penanganan COVID-19 yang bersumber dari bantuan operasional kesehatan sekolah serta pemberian insentif bagi tenaga kesehatan yang menangani kasus COVID-19 pada UPTD Puskesmas Sidabuan, Kota Padang Sidempuan tahun anggaran 2020, yang dilakukan pemeriksaan oleh tim penyelidik secara maraton, yaitu yang diketuai oleh Kasipitsus Saudara Nixon, kemudian anggota Solan Simajuta sebagai anggota, Ali Asron Harahap yang di sebelah kiri saya sebagai anggota, kemudian Sartono Siregar yang di sebelah kanan saya sebagai anggota tim penyelidik, kemudian Jun Safra Hasibuan sebagai jaksa penyelidik, jaksa senior, dan Saudara Sulaiman. Siapa? Setelah mengumpulkan keterangan dan data dalam proses penyelidikan sebagaimana yang diatur oleh pihak untuk mencari suatu peristiwa pidana dalam dugaan kasus tersebut, kami mempunyai bukti permulaan yang cukup, yaitu Pro Justisia, sehingga nanti perkara ini mempunyai titik terang untuk adanya kepastian hukum. Demikian kesempatan ini dan secara khusus juga saya menyampaikan terima kasih kepada Kasipitsus dan tim yang hadir di sini, yang ternyata dalam 2 minggu dalam proses penyelidikan yang dilakukan, perkara ini sudah bisa dinaikkan ke tingkat
pendidikan. Demikian rekan-rekan yang saya hormati, pertemuan kita yang bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan pada hari ini terkait dengan mungkin materi ataupun kasus posisi ataupun urusan banding dan mens area yang dilakukan dalam kasus ini bisa nanti disampaikan oleh Kasipinsus singkat saja, sehingga bagaimana menurusnya mens areanya pendidikan nanti bisa menjadi bagian yang terpisahkan dari status kasus ini naik dari pendidikan ke pendidikan. Demikian rekan-rekan media jurnalis selaku fungsi kontrol sosial dan juga segenap yang hadir di ruangan ini dalam badan sehat tanpa orang satu apapun. Sebagaimana sudah disampaikan oleh Pak Gazi tadi, dimulainya penyelidikan pertanggal 20 Januari dan akhirnya tadi kita setelah melalui proses ekspos atau gelar perkara disepakati bahwasanya telah ditemukan adanya peristiwa pidana dan sependapat untuk meningkatkan statusnya dari penyelidikan menjadi penyidikan. Penyidikan ini didasari dengan surat perintah penyidikan nomor surat perintah 01 dan LT 2.15/FT.102/2021 yang hari ini tanggal 2 Februari 2021 resmi sudah ditandatangani Pak Gajari. Dan dalam proses penyidikan ini maka akan dilakukan pencarian dan pengumpulan barang bukti, dan dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan juga guna menemukan siapa yang akan menjadi tersangkanya. Untuk lebih detailnya nanti ada Pak Alias Om selaku bagian dari tim jaksa penyidik yang akan menguraikan secara ringkas detail jalannya proses penyelidikan yang akhirnya ditingkatkan penyidikan yang terjadi pada Puskesmas Sadaguan tahun anggaran 2020. Terima kasih waktu tempat kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hormati Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Parangsintuan, saya hormati Bapak Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus, Kepala Seksi Intelijen dan rekan tim serta teman-teman dari media. Langsung saja kami akan sampaikan kasus posisi secara singkat, kasus penyelidikan yang telah kita tadi sampaikan telah dinaikkan ke penyidikan. Bahwa ada dua kegiatan yang kita selidiki selama ini dan dalam waktu 2 minggu ini tadi, yaitu yang pertama kegiatan surveillance pencegahan dan penanganan COVID-19. Ini yang sumber dananya dari dana BOK Kesehatan yang ini ditampung di DPTA Puskesmas Sadaguan sebesar 690 juta sekian. Dari 690 juta tersebut itu terdapat anggaran sebesar 136 juta yang khusus untuk kegiatan surveillance pencegahan dan penanganan COVID-19. Dari 136 juta tersebut ini telah dibuat pertanggungjawabannya oleh pihak Puskesmas Sadaguan. Nah, berdasarkan hasil penyelidikan kami tim ini ada indikasi perbuatan melawan hukum di mana ada penerbitan surat perintah tugas yang diterbitkan oleh Kepala Puskesmas Sadaguan dan pengelola BOK, ya, itu tanpa sepengetahuan petugas yang diperintahkan. Jadi ada surat perintah tugas yang diterbitkan dan ditandatangani, namun petugas yang ditunjuk tersebut tidak mengetahui, dan mereka baru mengetahuinya setelah kita dalam proses penyelidikan kemarin melihat SPT tersebut, surat perintah tugas tersebut. Kemudian kita juga menemukan adanya indikasi bahwa dalam pelaksanaan kegiatan surveillance tersebut ada dianggarkan dana biaya perjalanan dinas untuk melakukan kegiatan tersebut yang berdasarkan DPA itu jumlahnya seharusnya 85.000 per satu kali kegiatan atau per hari, itu harusnya 85.000. Berdasarkan hasil penyelidikan dibayarkan tidak sesuai dengan yang tertulis dalam pertanggungjawaban sebesar 85.000 tersebut, tetapi ini bervariasi. Ada yang 60.000, ada yang mendapat seluruhnya 140.000, ada
ada yang 280. Intinya mereka menerima pembayaran surveillance tersebut tidak sesuai dengan pertanggungjawaban yang seharusnya Rp85.000. Itulah secara singkat daripada hasil penyelidikan yang kegiatan surveillance. Kemudian kegiatan yang kedua, bahwa di Dinas Kesehatan ada juga ditampung dana, yaitu kegiatan pemberian insentif dan santunan kematian bagi tenaga kesehatan yang menangani COVID. Nah, itu anggarannya untuk seluruh Kota Padang Sidimpuan sekitar 2,7 miliar. Dari 2,7 miliar tersebut, salah satunya UPTD Puskesmas Sadaruan ini telah mengajukan tenaga kesehatan atau telah mengusulkan tenaga kesehatan yang mendapat pemberian dana insentif. Pemberian insentif ini ada juknisnya bahwa jumlah dana yang mereka terima nanti itu maksimal 5 juta rupiah. Nah, untuk berapanya ada rumusnya, yaitu jumlah hari penugasan tenaga kesehatan dibagi dengan 22 hari, karena yang bisa diklaim itu dalam satu bulan cuma 22 hari, dikali yang maksimal tadi 5 juta rupiah, sehingga bervariasi nanti masing-masing tenaga kesehatan yang diusulkan. Ini sudah diusulkan selama 3 bulan, yaitu untuk bulan Maret, April, Mei. Maret, April, Mei, dan telah diusulkan proses pencairannya dari Puskesmas Sadaruan diajukan ke Dinas Kesehatan Kota Padang Sidimpuan, selanjutnya ke BKUD, dan oleh kuasa bendara umum daerah itu mentransfer langsung ke rekening penerima yang diusulkan. Jadi sistemnya Bapak-bapak ini ditransfer ke rekening. Dan faktanya tanggal 16 Desember 2020 dana insentif tadi, pemberian insentif tadi telah masuk ke rekening yang 10 orang tadi yang diusulkan, 10 tenaga kesehatan. Nah, ada indikasi yang kita temukan. Yang pertama, bahwa sebelum diusulkan atau sebelum cair juga dana insentif tadi, Kepala Puskesmas Sadaruan menyampaikan di dalam rapat di Puskesmas Sadaruan, apabila nanti dana insentif tersebut telah cair, itu dikumpulkan kembali dan akan dibagi-bagikan kepada petugas yang bekerja di lapangan. Itu disampaikan. Kemudian lanjut, setelah tadi dana cair atau masuk ke rekening tenaga kesehatan yang diusulkan, faktanya ada 10 orang tadi, dari 10 orang ada 8 orang tenaga kesehatan telah mengambil dana insentif yang masuk ke rekening dan menyerahkan kembali kepada Kepala Puskesmas Sadaruan. Karena begitu tadi arahan dari Kepala Puskesmas Sadaruan. Sedangkan yang di orang lagi tidak ada menyerahkan kembali ke Kepala Puskesmas Sadaruan. Dan insentif yang dilakukan orang tenaga kesehatan tersebut telah diterima Kepala Puskesmas Sadaruan. Itulah yang berdasarkan juknisnya itu sudah merupakan hak daripada 10 tenaga kesehatan, tidak boleh itu dikembalikan atau diserahkan kembali kepada